Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rindang. Pada kesempatan kali ini Rindang Garden akan menyampaikan apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat PGPR. Ya, apa itu PGPR? PGPR adalah kependekan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Oke, dari mana asalnya? Dia berasal dari perakaran tanaman. Jadi pada kesempatan kali ini Rindang Garden akan menunjukkan salah satu dari bahan yang digunakan untuk pembuatan PGPR. Sahabat Rindang, pada selanjutnya nanti PGPR ini bisa langsung diaplikasikan untuk tanaman kita, ataupun bisa juga diaplikasikan bersamaan dengan POC yang lain, seperti misalnya POC dari urin ternak, bisa juga dari POC daun-daunan yang difermentasikan, dan lain sebagainya. Jadi PGPR ini sejatinya dia juga adalah POC, akan tetapi karena dia berasal dari tanaman, maka si pencetusnya memberikan nama PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Rindang Garden akan menunjukkan kepada sahabat Rindang sekalian salah satu bahan untuk membuat PGPR beserta dengan media tumbuhnya. Baik sahabat Rindang, bahan yang paling pertama untuk pembuatan PGPR adalah Rindang Garden menggunakan akar bambu. Jadi akar bambu di sini difungsikan sebagai biang dari bakteri Rhizobacteria tersebut. Akar bambu ini tentu saja diperoleh dari pokok bambu, terutama yang berada di tanah. Jadi bukan yang paling atas, tetapi dia yang terkena tanah. Sehingga ketika kita akan mengambilnya, pastikan tidak terlalu bersih, sehingga bakteri-bakteri tersebut masih cukup banyak ada di perakaran bambu. Jadi pada PGPR kali ini, bahan utama atau biang dari PGPR adalah akar bambu. Selanjutnya, akar bambu ini nanti akan kita rendam selama kurang lebih 2 hari. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan agar bakteri-bakteri yang ada pada akar ini dia keluar dan berkembang, sehingga nanti airnya bisa kita saring, kemudian kita campurkan ke media tumbuh bakterinya. Atau jika tidak disaring, tidak apa-apa, bisa langsung kita tambahkan media
hidup untuk bakterinya. Akan tetapi untuk lebih mudah dalam penyimpanan dan lain sebagainya, makanya pada kesempatan kali ini Rindang Garden menyarankan untuk mengambil airnya saja. Oke, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah seperti pada fermentasi POC yang lain, bakteri memerlukan media tumbuh. Jadi seperti pada umumnya, media tumbuh untuk melakukan fermentasi, yang pertama adalah dia harus ada karbohidrat, kemudian yang kedua ada glukosa. Sahabat Rindang, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan bahan-bahan apa saja sebagai media tumbuh bakteri yang sangat mudah kita temui di sekitar kita. Jadi apa saja itu? Yang pertama adalah air leri atau air cucian beras. Jadi ketika ibu-ibu kita akan memasak, sebaiknya airnya tidak dibuang tetapi ditampung untuk bisa kita gunakan sebagai media tumbuh dari bakteri, atau dalam hal ini kita akan membuat PGPR. Kemudian yang kedua adalah gula sebagai sumber glukosa. Bisa menggunakan gula putih, bisa juga menggunakan gula merah, atau bisa percampuran keduanya. Kemudian yang ketiga adalah MSG. MSG biasa kita gunakan untuk penyedap makanan. Kemudian ada juga terasi. Ini sangat mudah kita dapatkan di toko-toko di sekitar kita. Baik sahabat Rindang, untuk ukurannya bagaimana? Jadi untuk ukuran ini kita akan menyesuaikan saja. Jadi apabila tempat untuk menyimpan fermentasi itu kecil, maka otomatis kebutuhan akan bahan-bahan ini sedikit juga. Jadi dalam hal ini untuk pembuatan 5 liter PGPR, yang pertama tadi kita membutuhkan air rendaman akar bambu. Jadi sebaiknya akar bambu ini kita rendam dengan menggunakan air yang sudah matang atau biasa disebut air minum, sehingga dia tidak akan terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di air yang mentah. Berapa ukurannya? Jadi untuk air minum atau air yang sudah matang itu kita rendam akar bambu dengan 2 liter air. Kita rendam selama 2 liter dengan 2 liter air selama kurang lebih 2 hari. Oke, itu yang pertama. Setelah 2 hari, nanti kita tambahkan dengan 2 liter air leri. Jadi 2 liter air rendaman akar bambu ditambah 2 liter air leri atau air cucian beras. Kemudian untuk gula, MSG dan terasi ini kita rebus dengan menggunakan kurang lebih 500 ml air. Berapa ukurannya? Untuk gula kita gunakan 100 gram gula putih atau gula merah bisa. Kemudian 10 gram MSG. Kemudian 10 gram terasi, atau jika
sahabat rindang tidak memiliki alat buat menimbang bahan-bahan tersebut. Jadi untuk terasi yang kemasan seperti ini kurang lebih beratnya adalah 4,5 gram. Bisa kita menggunakan 2 sampai 3 wadah. Kemudian untuk MSG bisa kita gunakan takaran 1 sendok makan. Kemudian untuk gula bisa kita gunakan sebanyak 5 sampai 7 sendok makan. Jadi ketiga bahan ini tadi kita rebus menggunakan 500 ml air. Diaduk terus, jangan sampai dia pecah. Karena kalau tidak kita aduk nanti dia akan mengeluarkan busa yang sangat banyak. Oke. Jadi kelima bahan yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah air rendaman akar bambu, air leri, kemudian rebusan gula, MSG dan terasi. Ini kita masukkan jadi satu. Jadi kita masukkan jadi satu ke dalam wadah yang kurang lebih isinya 5 liter. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Ini sahabat rindang, kita menggunakan dirigen. Ini dirigen ini warna putih ya. Jadi kenapa ini saya tutup? Ini agar supaya pertumbuhan bakteri di dalam dia akan lebih baik. Jadi kembali tadi, setelah bahan-bahan rendaman akar bambu 2 hari, kemudian air leri, kemudian rebusan ini sudah siap, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah fermentasi. Jadi masing-masing kita masukkan semua, kita aduk, selanjutnya kita tutup rapat, kita simpan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Baik, jadi seperti itu. Untuk bahan-bahannya termasuk untuk media tumbuh dari bakteri Rhizobacteria tersebut. Kemudian nanti untuk waktu fermentasi seperti pada umumnya dia berkisar antara 1 sampai 2 minggu. Lebih lama tidak masalah. Dia akan lebih banyak bakteri yang ada di dalam. Jadi seperti itu sahabat rindang, video kali ini. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat PGPR, yaitu Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Demikian dari kami. Jika video ini bermanfaat silahkan di like. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi pada video-video kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.